Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 14 September tahun 2021 ini, saya akan mengomentari heboh di Banten, Al-Quran dibuat bungkusan petasan. Di Banten ada ditemukan Al-Quran digunakan bungkusan petasan. Kertas Al-Quran tersebut sudah robek-robek kecil dan setelah diteliti di depan meledaknya petasan tersebut banyak potongan kertas kecil. Setelah diteliti diduga menggunakan kertas Al-Quran, dan juga tempat peledakan tersebut di depan rumah orang yang depannya itu ada agak beberapa pohon. Disitulah berserakan potongan-potongan daripada Al-Quran itu. Selanjutnya pengurus Majelis Ulama Indonesia mendatangi lokasi tersebut. Diduga kertas Al-Quran bertuliskan bahasa Arab, dan maka diduga itu adalah Al-Quran. Kertas Al-Quran digunakan untuk membungkus daripada petasan tersebut. Penggunaan Al-Quran membungkus petasan merupakan penghinaan kepada agama Islam. Termasuk ini perkara penodaan agama Islam yang melanggar pasal 165A KUHP yang ancaman hukumannya selama 5 tahun. Menggunakan Al-Quran bungkusan petasan menimbulkan kemarahan umat muslim seluruh Indonesia. Memang siapapun kalau Alkitabnya dibakar ya pasti marah. Baik dia umat muslim, umat Kristen maupun umat yang lainnya itu pasti marah kalau Al-Quran itu sampai digunakan membungkus daripada petasan tersebut. Padahal petasan itu kan hanya barang biasa, itu digunakan. Al-Quran itu adalah untuk memuji Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nilainya sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dia kalau menggunakan kertas Al-Quran tersebut untuk membungkus daripada petasan tersebut merupakan penghinaan besar itu. Tidak sekedar penghinaan besar itu. Jadi harapan saya agar polisi segera menindak dan memproses hukumnya sesuai perbuatannya dan mencari pelakunya itu sampai dapat, agar tidak kebiasaan, karena hal ini sangat menyakiti hati masyarakat. Siapapun apapun agamanya harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan harapan saya siapapun orangnya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku, dan juga guna terciptanya kesadaran bermasyarakat di negara Indonesia ini, terciptanya nanti hubungan sesama pemeluk agama yang berbeda di negara Indonesia ini. Jadi siapapun, karena belum tentu juga agama Muslim yang membakarnya, bisa saja nanti yang beragama lain yang membakarnya, yang membungkus petasan itu dengan menggunakan kertas Al-Quran tersebut. Sehingga siapapun yang melakukannya harus ditindak secara tegas guna terciptanya kerukunan beragama sesama pemeluk agama yang berbeda berlandaskan Pancasila dan Undang Dasar 45. Jadi saya lihat penemuan daripada sampai heboh memang masyarakat Banten tersebut adanya temuan Al-Quran digunakan membungkus petasan tersebut. Setelah diteliti petasan itu di tempat meledaknya, kertasnya sudah pecah kecil-kecil, sehingga ditelitilah isinya sepertinya menggunakan bahasa Arab semua, dan isinya kelihatannya adalah isi Al-Quran itu semua, sehingga Majelis Ulama turun tangan, dan Majelis Ulama juga memahami bahwa itu kertas Al-Quran. Dari isinya pun mereka tahu, sehingga perbuatan itu dilakukan sangat melanggar daripada ketentuan
hukum yang berlaku dan sangat menghina agama Islam ini, dan dapat dituntut dia melanggar penodaan agama, melanggar pasal 165A yang ancaman hukumannya selama 5 tahun. Dan itu perlu ditindak memang, karena negara kita negara berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bagaimanapun masalah Al-Quran itu besar kaitannya terkait dengan falsafah Pancasila, di mana negara Indonesia mengakui ada 6 agama, agama Kristen, agama Hindu, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Keenam agama ini sama kedudukannya di depan hukum. Jadi siapapun yang melakukan perbuatan harus dihukum sesuai aturan yang berlaku. Jadi untuk itulah kita harus menjaga keamanan dan ketertiban di daerah Indonesia ini. Maka harapan saya Majelis Ulama supaya dapat mencari siapa, membantu polisi mencari siapa pelaku penggunaan Al-Quran tersebut untuk membungkus petasan tersebut. Jadi itulah harapan saya, karena negara kita ada negara Pancasila yang berlandaskan sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.